Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih menikmati anugerah Tuhan ya. Dalam hidup kita semua ini karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita mendengar firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu biarlah kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Allah. Kita tunduk kepala, tutup mata dan kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang bertakhta dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, masih ada nafas hidup dalam hidup kami untuk kami terus menikmati anugerah-Mu Tuhan. Bapa urapi kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, karena kami anak-anak-Mu saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa Allah Roh Kudus. Terjemahkan itu dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami pengertian untuk kami mengerti rahasia firman Allah dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Mei ya, di tahun 2020 ini. Dan hari ini saudara-saudara kita yang muslim merayakan hari raya mereka, hari raya Idul Fitri. Biarlah kita mendoakan supaya kita tetap aman, semuanya aman ya dalam kondisi yang ada. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan satu judul atau tema, yaitu janji dan pesan Yesus. Ya, janji dan pesan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati 40 hari, dia masih bersama-sama dengan para murid-muridnya. Nah, sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia kembali ke sorga, ada janji yang dijanjikannya kepada murid-murid Yesus, dan ada pesan buat murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain yang sama seperti dengan dia. Ya. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, dia sudah berjanji bahwa ketika dia kembali ke surga, dia akan mengutus, dia akan mengirim, memberikan seorang penolong yang lain seperti dengan dia. Pribadinya seperti dengan Yesus, pribadinya seperti dengan Allah, karena memang dialah Roh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dia berpesan kepada mereka juga supaya mereka tetap tekun menanti-nantikan janji yang telah dijanjikan itu, supaya mereka menerima janji itu. Kita buka Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan ayat yang ke-17 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kita firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Yesus menjanjikan seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Yohanes mengatakan Roh kebenaran, ya. Roh kebenaran inilah yang akan dijanjikan, yang dijanjikan oleh Yesus, yang akan diberikan kepada para murid-muridnya pada waktu itu, ya, untuk menolong, untuk menyertai mereka sampai selama-lamanya. Dunia tidak mengenal siapa Roh kebenaran itu. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi saudara dan saya mengenal Dia sebab Dia hidup di dalam kita, di dalam saudara, di dalam saya, ya, di dalam hidup kita semua. Roh kebenaran ini hidup, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Roh penghibur. Masih di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke 25 dan ayat yang ke-26 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Ya, jadi Roh kebenaran dialah Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus akan diutus oleh Bapa, yang akan dikirim oleh Bapa ketika Yesus kembali ke surga. Maka Roh Kudus ini, Roh penghibur ini akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, diberikan kepada kita, kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu untuk menolong kita. Ya, Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa, menolong kita untuk melakukan, mengerti segala firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan di sini, Bapak Ibu Saudara, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Roh Kudus ini akan menolong kita untuk mengingat, mengerti apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini. Kita punya Alkitab, kita punya firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat mengerti firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Siapa Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita harus mengenal dia dengan sungguh, dengan benar. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Ya, Roh Kudus itulah Allah yang bersaksi di muka bumi ini. Allah yang bersaksi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia menolong kita mengerti firman Tuhan. Dia juga hidup di dalam kita supaya kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Sebab dialah pribadi Allah itu sendiri. Dialah pribadi Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, segala pekerjaan yang dilakukan oleh Allah di luar surga itu dilakukan oleh Roh Kudus, termasuk di dalam kehidupan kita. Segala pekerjaan-pekerjaan ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita itu dilakukan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dilakukan oleh Roh Kudus karena memang dia adalah sumber kuasa yang dahsyat yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah sumber kuasa yang dahsyat. Sumber kuasa Allah yang dahsyat yang dikaruniakan, yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan menerima kuasa dari Tuhan, dari Allah, kalau Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita. Kuasa yang memampukan kita untuk melawan kelemahan-kelemahan kita. Kuasa yang memampukan kita untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena memang kita masih hidup di dalam daging. Dan perbuatan daging, keinginan-keinginan daging itu cenderung untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara, memampukan kita, diberikan kita kuasa untuk kita bisa melawan itu, keinginan-keinginan daging. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Dia akan mengutus seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah penghibur, dialah sumber kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, ya, untuk menolong kita mengerti firman Allah, melakukan firman Allah, untuk memampukan kita berdoa, memampukan kita melawan kelemahan-kelemahan kita, memampukan kita untuk bangkit dari keterburukan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari berusahalah untuk menerima janji Tuhan ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, bagaimana supaya kita bisa menerima janji Tuhan ini? Bagaimana agar janji Yesus ini digenapi dalam kehidupan kita, Yesus, di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Yesus hanya berpesan kepada murid-muridnya. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem.
Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Kita bacakan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Pesan Yesus. Ya. Murid-murid harus tinggal di dalam kota Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka dapat menerima janjinya, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan saya dan saudara, adalah tetap tinggal di Yerusalem, tetap tinggal di dalam hadirat Allah, tetap tinggal di tempat kita masing-masing untuk kita tekun berdoa, menantikan janji Bapa. Ya. Janji itu digenapi Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu pasti digenapi. Tinggal bagaimana respon kita. Ya. Respon kita terhadap janji itu. Apakah kita mau melakukan seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus? Apakah kita mau menantikan janji itu dengan tekun? Ya. Rasul-rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, mereka bertekun. Ya. Ayat yang ke-12 saya bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem, sebab setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Ya. Rasul-rasul ini melakukan seperti apa yang telah diperintahkan Yesus kepada mereka. Seperti apa yang telah Yesus pesan kepada mereka. Mereka harus tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa di dalam hidup mereka, sampai janji itu digenapi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak, dalam momen-momen ini kita menggunakan waktu yang ada, kita memanfaatkan waktu yang ada, mempergunakan waktu yang ada ini untuk kita tekun menantikan janji Bapa. Sehati dalam keluarga kita, ya, suami, istri dan anak-anak dan orang tua sehati, sepakat, tekun di dalam doa untuk menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus, sampai janji ini digenapi. Bapak Ibu Saudara, ketika rasul-rasul ini kembali ke Yerusalem, mereka naik ke tempat di mana mereka menginap dan mereka sehati bertekun di situ dalam doa. Maka janji itu digenapi. Ketika tiba waktunya, janji itu digenapi dan janji itu pun digenapi. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu digenapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang
percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menanti-nanti dengan tekun dan tiba waktunya, janji itu digenapi, Bapak Ibu Saudara. Mereka menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, maukah engkau menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan menolong saudara untuk mengerti firman Allah, untuk melakukan firman Allah, menolong saudara di dalam kelemahan saudara, menolong saudara untuk berdoa kepada Tuhan, menolong saudara untuk bangkit dari keterpurukan saudara, menolong saudara untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, menolong saudara untuk tetap hidup di dalam kekudusan Allah. Maukah saudara menerima janji Allah ini? Mari, kalau Bapak Ibu Saudara mau, tekunlah untuk menanti janji Bapa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melakukan doa 10 hari. Ya, kita sudah melakukan beberapa malam, beberapa hari kita sudah lalui. Dan mari kita terus bertekun di dalam doa-doa kita. Menyembah Tuhan, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Bacalah firman Allah. Tekunlah di dalam doamu, sehati, sepakat dengan keluargamu, suami, istri, dan anak. Mari berkumpul bersama-sama dengan sehati, bertekun di dalam doa sampai janji firman Allah digenapi. Saya percaya Pentakosta sampai saat ini masih terjadi. Pentakosta tidak berakhir, tidak terjadi hanya di zaman rasul-rasul, tapi saat ini pun Pentakosta itu masih terjadi karena Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita, dan Roh Kudus ada di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari buka hatimu, rendah hatilah, dengan kerendahan hatimu menantikan janji Bapa dengan tekun, dan janji itu akan digenapi, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tekun, siapa yang setia menanti janji Bapa, dia akan menerima janji itu. Dan siapa yang tidak setia, siapa yang tidak tekun, dia tidak akan menerima janji itu. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu setialah dengan tekun untuk menanti janji Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, dari tempat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat semua kami, semua jemaat Tuhan yang menanti-nanti, yang mendengarkan firman Allah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk mereka tekun menantikan janji-Mu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Hingga mereka pun akan menerima janji yang telah Engkau ucapkan, yang telah Engkau janjikan itu, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan Engkau urapi kami, seluruh hidup kami Tuhan, hati kami, untuk diberpaharui di dalam Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menanti-nantikan janji Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Haleluya.